tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Yesusku, Yesusku, Engkaulah Raja damai, Raja dunia. Selamatkan manusia. Oh Yesusku, Yesusku, Engkaulah penuh kasih. Kau berikan hidupku untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji. Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha. Dengan lembut sekali lagi katakan dengan iman. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat. Saya rindu anak-anak muda katakan dengan iman. Katakan Bapak Ibu berdoa. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Saya rindu orang tua Bapak Ibu katakan ini dengan iman. Kemuliaan bagimu di tempat. Dengan iman katakan tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha. Sama-sama katakan kemuliaan. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Sekali lagi.
lagi kami Tuhan terlalu baik bagi kami. Kami butuh Engkau. Katakan dengan iman.
Sama-sama katakan Tuhan Yesus dahsyat. Bapak Ibu saya rindu sebelum kita masuk dalam puji-pujian, jabat tangan 5 orang, katakan Merry Christmas sebentar lagi. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Bapak Ibu masih pingin bernyanyi buat Tuhan? Saya kurang dengar suara yang kencang. Bapak Ibu pengen menyanyi buat Tuhan? Saya kurang sulit. Saya pingin dengar suara yang di bagian belakang sebelah kiri saya. Ketika saya katakan Bapak Ibu yang ada di belakang anak-anak muda pingin bernyanyi buat Tuhan, saya pingin dengar suara yang lebih kencang dan sambil lambaikan tangan. Bapak Ibu yang ada di belakang sebelah kiri saya pingin bernyanyi buat Tuhan. Jangan kalah yang di sebelah kanan, sepakat kita akan jemput satu persatu. Saya rindu yang sebelah kanan saya. Bapak Ibu yang ada di belakang sebelah kanan saya dan anak-anak muda pingin bernyanyi buat Tuhan. Mana lambaikan tangan? Serentak yang ada di tengah sini dengan iman katakan, Bapak Ibu yang ada di tengah pingin bernyanyi buat Tuhan. Kurang kencang, sama-sama katakan wuh. Haleluya. Mari kita tepuk tangan yang panjang. Sama-sama kita katakan, to the world, the Lord is come. Let them receive for King. Let every heart prepare Him room. And heaven and earth to sing. And heaven and earth to sing. And heaven and earth to sing. Sekali lagi katakan, joy to the world. Hey, joy to the world. The Lord has come. King, let every heart prepare Him room, and heaven and earth to sing, and heaven and earth to sing, and heaven and earth. Sama-sama katakan sekalian, hey. Kesukaan bagi dunia, penebus datanglah, beri hatimu kepada, beri hatimu kepadanya. Sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyi. Saya rindu Bapak Ibu sambil tepuk tangan di kepala, katakan kesukaan. Kesukaan lebih lantang lagi katakan. Tunjuk kiri kanan, beri hatimu kepadanya. Sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah. Lebih kencang lagi katakan sambil tepuk tangan, hey. Kesukaan bagi dunia, penebus datanglah. Tunjuk kiri kanan, beri hatimu kepadanya. Sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian bernyanyi. Saya rindu, saya dan singer nyanyi. Bapak Ibu tepuk tangan di kepala. Mana tepuk tangan di kepala sambil kencang ya. Sama-sama. Kesukaan bagi dunia, menebus datanglah. Tunjuk kiri kanan, beri hatimu sekalian berjiwa, sekalian orang. Sekali lagi dengan kencang. Kiri kanan depan muka belakang. Beri hatimu kepadanya. Sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyi. Sekali lagi, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyi. Masih tepuk tangan di kepala. Haleluya. Puji nama Tuhan, masih pengen menyanyi buat Tuhan. Mana suaranya? Kurang kencang, mana suaranya?
Kita menyanyi buat Tuhan, kita katakan Dia lahir buat kita. Amin. Mana tepuk tangannya? Kita berdancing buat Tuhan ya. Tujuh. Sambil tepuk tangan yang kencang. Kurang kencang, lebih kencang lagi, katakan. Hey, Dia Tuhan kami, Dia Allah kami, Dia Raja, Dia Raja. Sama-sama katakan. Firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat. Sekali lagi dengan kencang katakan. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus sobat kami, karena Raja di atas jalan raja. Dia itu firman Allah, Dia turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Juru Selamat dunia. lagi. Hey. Sang Penebus Juru Selamat Sama-sama katakan. dunia. Tepuk tangan, kita masih memuji Tuhan. Mana tepuk tangannya yang panjang? Hey. Glory bagi Sang Raja, oh nyanyi glory, glory bagi Sang Raja, nyanyi glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mana katakan mari serukan. Mari Sama-sama hey. serukan, hey hey. Sang Raja, oh mari serukan, hey hey. Mari serukan bahwa Yesus Sang Raja.
kita bahagia. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila Dia semua jadi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh jadi glory, glory bagi Sang Raja. Dan glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan Katakan mari serukan. Hei, mana suaranya? mari serukan, Lebih kencang. serukan, Bahwa Yesus ada. Hei. oh mari serukan, haleluya. Serukan bahwa Yesus Sang Raja. Mari rayakan dengannya. Mari rayakan. Mari rayakan dengannya. Sekali lagi katakan. Mari rayakan Dan nyanyi. haleluya. Tepuk tangan yang panjang. Haleluya. Terima kasih Bapak Ibu, saya persilakan duduk. Di nama Tuhan, kita akan mendengarkan persembahan pujian solo kasih dari anak terkasih.
Sekali lagi kita berikan tepuk tangan buat anak generasi anak muda ini, berkati Tuhan luar biasa. Bapak Ibu, kalau kita telah memuji Tuhan, kita telah memuliakan nama Tuhan, kita mempersiapkan diri kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Di dalammu hanya Kau Yesus kuatku, ku percaya ku aman dalammu. Harapanku di dalammu, hanya Kau Yesus kuatku, ku percaya ku aman dalammu. Sekali lagi, harapanku di dalammu, hanya Kau Yesus kuatku, ku percaya ku aman dalammu. Salibmu tebus hidupku, namamu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalammu, hanya Kau Yesus kuatku, ku percaya ku aman dalammu. Harapanku di dalammu, hanya Kau Yesus kuatku, ku percaya ku aman dalammu. Kita akan puji dari awal, dengan sungguh-sungguh katakan Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku.
saya dan Singas katakan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman di dalam-Mu. Sekali lagi, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Di jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku tak pernah hilang. Masa depanku Kau sediakan, tak pernah gagal. Rencana-Mu lagi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku tak pernah hilang. Masa depanku Kau sediakan, tak pernah gagal. Rencana-Mu lagi hidupku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku tak akan hilang. Masa depanku Kau dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Katakan harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Sekali lagi katakan, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Percaya, percaya, ku aman dalam-Mu. Percaya, ku aman dalam-Mu. Silakan Bapak Ibu duduk. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa dalam sorga, di malam yang berbahagia ini, umat Kristiani di seluruh dunia merayakan hari yang kudus ini. Kami bangga mempunyai Allah yang hidup, Allah yang menciptakan langit, bumi dan seisinya, termasuk manusia yang mulia ini. Itu karena kasih-Mu yang begitu besar. Terima kasih Tuhan. Kami telah memuji nama-Mu, kami telah menyembah nama-Mu. Kami akan mendengar sebagian benih firman Tuhan yang kami tabur di malam ini.
Tuhan, di hadapan-Mu hamba adalah manusia berdosa. Berikan hikmat, berikan kemampuan bagi hamba untuk menyampaikan isi hati-Mu di malam ini. Berkati umat-Mu yang ada di Kabah ini, dari anak-anak sampai orang dewasa. Jauhkan roh-roh penyesat yang ada dalam Kabah ini, yang datang dengan berbagai macam cara untuk mengganggu konsentrasi kami, untuk mendengar benih firman Tuhan di malam ini. Iblis tidak punya kuasa untuk datang merampas benih firman Tuhan di malam ini. Karena Tuhan telah berikan roh yang begitu besar kepada kami di dalam dunia ini untuk kami mematahkan semua roh-roh jahat itu. Yaitu hanya di dalam nama Yesus. Keluar dari Kabah ini. Haleluya, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Malam ini merupakan malam yang kudus. Seluruh umat Kristiani di dunia merayakan malam yang kudus. Kami bangga mempunyai Allah yang hidup. Tidak ada Allah di bawah kolom langit ini yang sama dengan Allah kita. Kita buka bersama-sama Matius 1 ayat 24 dan 25. Matius 1 ayat 24 dan 25. Matius 1 ayat 24 dan 25. Itu yang ketiga kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamai dia Yesus. Terima kasih. Malam ini merupakan malam yang kudus. Saya berikan tema di malam ini, makna kekudusan menyambut malam yang kudus. Apa makna bagi orang Kristen untuk menyambut malam yang kudus di malam ini? Judul firman Tuhan di malam ini, makna kekudusan menyambut malam yang kudus. Di sini timbul pertanyaan bagi Bapak, Ibu dan saya. Mengapa disebut malam yang kudus? Di mana letak kekudusan dari malam ini? Tanggal 24 Desember ini. Pertama-tama kita harus mengerti apa arti kata kudus itu. Kalau kita sudah mengerti kata kudus itu, berarti kita bisa kaitkan dengan judul ini. Dan kita bisa kaitkan dengan malam kudus ini. Kalau kita baca di kamus Alkitab, kata kudus adalah dipilih dan dijadikan sebagai miliknya. Kata kudus. Pengertian kata kudus artinya dipilih dan dijadikan sebagai miliknya. Siapa yang dipilih dan dijadikan sebagai miliknya? Yaitu Maria. Tuhan Allah memilih Maria dari seluruh wanita yang ada di Nazaret itu. Tuhan memilih dia untuk lahirlah Yesus Kristus di dalam kandungannya. Kalau suami istri yang berhubungan itu beda, janinnya berbeda. Ini Tuhan yang Maha Kudus, dia tinggal turun dari surga, tinggalkan takhta yang kudus. Dia harus masuk di dalam rahim manusia. Tuhan tidak sembarang memilih orang. Tuhan memilih orang yang betul-betul kudus di hadapan Tuhan. Baru Yesus dia bisa tinggal di rahim yang kudus itu. Yesus tidak bisa tinggal di rahim yang berdosa. Oleh sebab itu Tuhan Allah memilih Maria tidak gampang. Dari sekian banyak orang yang ada di Nazaret itu. Dan apa hubungan antara kudus dengan hari Natal di malam ini? Apa hubungan? Yang pertama, kita melihat bagaimana Maria menjaga kekudusan dengan keperawanannya dalam masa tunangan dengan Yusuf. Itu yang pertama. Maria selama bertunangan dengan Yusuf, dia menjaga kekudusan, keperawanannya
selama bertunangan dengan Yusuf. Firman Tuhan tidak katakan berapa lama mereka bertunangan. Tetapi selama bertunangan, Yusuf dan Maria menjaga kekudusan. Bangsa Yahudi punya peraturan untuk masuk ke jenjang pernikahan pertama pacaran. Yang kedua bertunangan, yang ketiga pernikahan. Yusuf dan Maria sudah lewat pacaran, masuk pada tahap yang kedua yaitu bertunangan. Dalam tahap bertunangan inilah Maria dia menjaga kekudusan yang luar biasa dari Tuhan. Bangsa Israel, Yahudi pada saat itu kalau bertunangan, Maria tinggal dengan orang tuanya, Yusuf tinggal dengan orang tuanya, tetapi tetap melakukan hubungan. Bertunangan itu berjalan. Nanti pada saat hari hanya baru situ diadakan pernikahan. Selama bertunangan, malaikat Tuhan datang kepada Maria dan mengatakan, Maria, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan memberikan dia nama Yesus Kristus. Maria mengatakan kepada malaikat, mana bisa, aku belum bersuami. Tapi ini perintah dari Tuhan. Maria mengatakan bahwa aku adalah hamba, terjadi sesuai dengan kehendakmu. Matius 1 ayat 8. Matius 1 ayat 18. Matius 1 ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Sebelum hidup sebagai suami istri, malaikat Tuhan sudah datang dan sampaikan bahwa Maria, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan memberi dia nama Yesus Kristus. Yusuf melihat bahwa saya ini belum tinggal satu rumah dengan Maria, kenapa dia bisa mengandung? Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, lebih dalam lagi kita buka baca di Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu ia bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan mengarunia engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan,
jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ini pada saat bertunangan, malaikat Tuhan datang dan menyampaikan kepada Maria, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan memberikan nama Yesus Kristus. Ini kenapa Tuhan Allah memilih dari sekian wanita yang ada di Nazaret itu. Karena Tuhan melihat pertama hati daripada Maria. Yang kedua, dia adalah hamba Tuhan. Yang ketiga, dia jaga keperawanan. Yang keempat adalah dia kudus di hadapan Tuhan. Maka dia punya rahim yang kudus. Inilah Tuhan memilih untuk Allah yang kudus itu masuk dan tinggal di dalam rahim ini. Tuhan tidak sembarang memilih orang. Bapak, Ibu dan saya yang malam ini, Tuhan memilih kita untuk masuk dalam kerajaan Allah. Tidak sembarang orang dipilih. Kita bersyukur kalau Bapak, Ibu dan saya sudah dipanggil untuk memilih masuk dalam kerajaan sorga. Itu kasih karunia, bukan usaha kita. Tentu saja Allah tidak sembarang memilih orang yang mengandung dan melahirkan bayi Yesus di dunia ini. Allah tidak sembarang memilih. Kalau Allah memilih berarti Allah dia maha tahu siapa orang itu. Kita yakin bahwa Maria adalah pilihan yang terbaik. Karena seorang yang menjaga kekudusan dan dipilih sebagai ibu jasmani Yesus di dunia ini. Tuhan memilih Maria sebagai ibu jasmani. Maka dia harus lahir ke dalam dunia ini lewat kandungan Maria. Tidak sembarang. Saya baca firman ini saya bilang luar biasa. Bayangkan sekian ribu manusia yang ada di Nazaret. Tuhan memilih Maria sebagai kandungan yang kudus di hadapan Allah. Yang kedua, kita melihat bagaimana Yusuf menjaga kekudusan dengan berencana untuk menceraikan Maria secara diam-diam. Adat istiadat di Yahudi, apabila tahap bertunangan, terus calon istrinya ini dia hamil, dari pihak laki-laki akan pergi lapor kepada tua-tua dan mereka akan lakukan sidang. Di situ ketahuan bahwa perempuan ini selingkuh dengan orang lain, maka dia akan dirajang dengan batu sampai mati. Tetapi Yusuf ini dia kudus. Dia tidak mau melakukan menurut adat istiadat orang Yahudi, tapi dia melangkah. Dia berusaha untuk menceraikan diam-diam, menjaga nama baik Maria ini di tengah-tengah masyarakat itu. Itu luar biasa. Itu kekudusan dari Yusuf. Maria sudah datang sampaikan bahwa saya mengandung ini dari Roh Kudus. Maria sampaikan kepada Yusuf. Yusuf saat itu belum mengerti tentang Roh Kudus itu apa. Di situ Yusuf berpikir bahwa Maria ini mungkin dengan orang lain sehingga dia mengandung. Maka Maria menjaga nama baik dari Yusuf ini. Yusuf jaga nama baik, nama dari Maria ini. Dia berusaha untuk menceraikan diam-diam. Dia tidak mau ikut peraturan dari Yahudi punya. Tetapi apa yang Tuhan buat lain untuk Yusuf. Matius 1 ayat 19. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Ini kekudusan dari Yusuf. Dia tidak mau untuk menceraikan Maria. Dia tidak mau pergi untuk melaporkan ke tua-tua, tapi dia berusaha untuk menceraikan diam-diam karena dia jaga nama baik dari Maria ini. Ini kenapa? Karena hati daripada Yusuf ini luar biasa. Di sini kekudusan dari Yusuf. Tadi kekudusan dari Maria adalah dia menjaga keperawanan selama bertunangan. Pada saat itu di masyarakat Yahudi ada 3 tingkatan sebelum menikah. Pada saat itu sampai dengan hari ini, adat istiadat orang Yahudi itu ada 3 tahap untuk masuk kepada
pernikahan yang pertama tadi saya katakan bahwa itu pacaran, yang kedua bertunangan, dan yang ketiga adalah pernikahan. Yusuf dengan Maria sudah melewati yang pertama, pacaran. Mereka masuk kepada tahap yang kedua, bertunangan. Dan pada saat bertunangan di situ, Maria mengandung. Ini semua rencana Tuhan. Manusia pertama Adam dan Hawa sudah jatuh dalam dosa. Maka semua manusia di mata Allah berdosa. Tuhan tidak meninggalkan gambarnya sudah rusak itu. Tuhan dia kau turun ke dalam dunia ini lewat kandungan Maria untuk memperbaiki kembali gambarnya rusak itu. Bapak Ibu dan saya yang duduk ini. Kenapa Tuhan dia turun ke dalam dunia ini? Karena kasih yang luar biasa. Karena kasih, maka Tuhan dia turun ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan Bapak Ibu dan saya. Bapak Ibu dan saya kalau sudah dipanggil, dipilih untuk bertobat, kita harus melakukan hal itu. Karena ini luar biasa. Orang di luar sana yang tiap Desember ini mereka gunakan waktu ini untuk mabuk-mabukan, minuman keras. Anak-anak yang sudah dipilih oleh Tuhan cari Tuhan. Natal ini merupakan hari kudus bagi Tuhan. Tapi orang Kristen gunakan Natal ini untuk mabuk-mabuk, keinginan daging dipuaskan. Posisi Maria dan Yusuf pada saat itu bertunangan. Dan pada saat itu Maria mengandung. Sebagai manusia, Yusuf dia merasa kecewa. Kenapa tunangan saya ini sudah mengandung? Saya belum tinggal satu rumah dengan dia. Kenapa dia sudah mengandung? Tetapi Roh Allah berbicara kepada dia dalam mimpi. Yusuf mempunyai pilihan untuk bertindak dengan bijaksana, yaitu menceraikan Maria diam-diam untuk menjaga nama baik dari Maria. Dia sudah merencanakan menceraikan Maria, tapi dengan cara baik-baik, dengan diam-diam. Tujuannya jaga nama baik dari Maria ini. Bapak Ibu dan saya kalau lagi bertunangan terus tiba-tiba kita punya calon dia hamil. Apa yang terjadi? Pasti putus hari itu juga. Tapi Yusuf tidak. Firman Tuhan katakan bahwa dia mengalami kekudusan dalam hati. Kekudusan dalam hati ini yang membuat sehingga dia berusaha untuk menceraikan diam-diam. Jaga nama baik dari Maria ini. Kalau manusia dunia ini begitu hamil di luar pernikahan, selamat tinggal. Tapi Yusuf tidak. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa Yusuf sedang merencanakan untuk membatalkan pertunangan dengan Maria secara diam-diam. Tetapi pada saat Yusuf tidur, dia bermimpi. Malaikat Tuhan datang dan menyatakan kepada Yusuf bahwa ambillah Mariamu sebagai istri. Dan dalam kandungan Maria dikandung dari Roh Kudus. Dan pada saat Maria melahirkan anak yang ada di dalam kandungan, namanya Yesus Kristus adalah juru selamat dunia. Padahal dia sudah rencanakan untuk menceraikan, tetapi pada saat dia tidur, malaikat Tuhan datang sampaikan kepada Yusuf, ambillah istrimu itu. Dia mengandung dari Roh Kudus. Bayangkan pada saat itu Yusuf belum mengerti tentang Roh Kudus itu apa, tetapi hati dia ini dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu dan saya, Tuhan Yesus naik ke sorga, sudah turunkan Roh Kudus hidup di dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya. Roh Kudus ini yang dapat menuntun, mengarahkan kehidupan Bapak Ibu dan saya. Kalau roh daging tidak bisa. Yesaya 36 ayat 26-27 mengatakan bahwa Tuhan telah berikan hati yang baru, roh yang baru. Roh itulah yang dapat menghibur Bapak Ibu dan saya untuk mengikuti jalan kebenaran. Kalau tanpa Roh Kudus, Yusuf tidak mungkin bisa mengambil Maria karena dia mengandung di luar pernikahan. Matius 1 ayat 20 dan sampai 23. Matius 1 ayat 20 sampai 23.
Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Luar biasa. Sebelum Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia ini, nubuatan sudah terjadi untuk kelahiran Yesus Kristus. Nubuatan yang berbicara tentang kelahiran Yesus Kristus ada 45 nubuatan, hanya khusus berbicara tentang kelahiran Yesus Kristus di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Kalau Bapak Ibu baca, ada 45 nubuatan, itu hanya khusus berbicara tentang kelahiran Yesus Kristus. Salah satunya di Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Nubuatan ini terjadi sebelum Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia ini. Maria Yusuf juga belum ada di dunia ini. Nubuatan ini 2000 tahun sudah terjadi, dan itu tertulis di dalam firman Tuhan. 45 nubuatan berbicara tentang kelahiran Yesus Kristus. Setelah mendapat penglihatan dari mimpi tersebut, Yusuf pun segera mengambil Maria untuk menjadi istrinya dan menikah secara adat Yahudi. Yusuf setelah mendapat penglihatan dalam mimpinya, dia mengambil Maria sebagai istri dan menikah secara adat Yahudi. Walaupun waktu sebelum itu dia sudah berencana untuk menceraikan, tetapi malaikat Tuhan datang dan menyampaikan dia mengambil Maria sebagai istri dan nikah secara adat Yahudi. Itu karena apa? Ketulusan hati dari Yusuf. Matius 1 ayat 24. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Setelah Yusuf mendapat penglihatan dari malaikat, maka dia mengambil Maria sebagai istrinya dan menikah secara adat Yahudi. Yusuf dan Maria secara bersama-sama menjaga kekudusan setelah mereka resmi hidup sebagai suami dan istri. Bayangkan, Yusuf dengan Maria setelah nikah, mereka tinggal satu rumah sebagai suami istri. Tidak ada hubungan badan antara Yusuf dan Maria, karena ini perintah dari malaikat. Jaga kekudusan yang ada di dalam kandungan Maria itu. Walaupun mereka sudah tinggal satu rumah, tapi mereka jaga kekudusan itu masing-masing sampai Yesus Kristus lahir dalam palungan. Luar biasa. Ini yang disebut dengan inti dari malam yang kudus ini. Maria dan Yusuf sama-sama menjaga kekudusan. Matius 1 ayat 25. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Selama mereka nikah, tinggal satu rumah, tidak lakukan hubungan badan seperti suami istri, karena ini sudah perintah dari malaikat. Jaga kekudusan yang ada dalam rahim Maria itu. Dan Yusuf dan Maria menjaga kekudusan sampai lahirlah Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Ini yang disebut dengan malam kudus.
Arti dari malam kudus adalah jaga kekudusan. Maria jaga kekudusan karena dia sebagai hamba Allah, dia jaga kekudusan dan dia jaga keperawanan selama bertunangan dengan Yusuf. Dan Yusuf juga menjaga kekudusan, dia tidak bisa menceraikan Maria. Tapi dia berusaha untuk menceraikan cara diam-diam, tapi malaikat Tuhan datang dan sampaikan sama dia. Dan dia mengikuti perintah dari malaikat. Ini yang disebut dengan malam yang kudus. Orang Kristen gunakan malam yang kudus mabuk-mabuk di luar sana. Mereka tidak sadar kasih Tuhan yang begitu besar akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Siapa yang bisa sama dengan kasih Tuhan ini? Kalau Tuhan tidak pun kasih Bapa di bawah saya di lautan api, tidak ada hidup begini, tidak ada. Karena kasih Tuhan yang begitu besar. Kenapa Tuhan harus turun ke dalam dunia ini? Karena Tuhan menciptakan Bapak, Ibu dan saya. Tuhan mengambil debu tanah, Kejadian 1. Tuhan mengambil debu tanah dan Tuhan menciptakan debu tanah itu. Kejadian 1 ayat 26-27. Tuhan menciptakan segambar serupa. Maka gambar yang rusak ini kalau dia sudah rusak, tidak mungkin Tuhan biarkan gambar itu. Tuhan dia harus turun kembali ke dalam dunia ini untuk memperbaiki gambar itu kembali. Karena dia sendiri yang ciptakan dengan tangan. Bapak, Ibu dan saya misalnya kita punya gambar yang bagus. Terus anak dia datang bikin rusak. Tidak mungkin Bapak dan Ibu saya biarkan gambar itu rusak. Karena ini hasil ciptaan karya saya. Saya berusaha untuk gambar kembali. Sama dengan Tuhan Allah. Dia menciptakan Bapak, Ibu dan saya dengan tangannya sendiri. Malaikat tidak sama dengan Bapak, Ibu dan saya. Malaikat jatuh dan jatuh terus. Bapak, Ibu dan saya jatuh ke dalam dunia ini. Tuhan dia harus turun. Bayangkan Tuhan ini dia roh. Dia harus turun dari takhta yang kudus itu. Jadi manusia. Lahir untuk kepentingan Bapak, Ibu dan saya. Ini luar biasa. Karena kasih Tuhan yang luar biasa. Inilah makna kekudusan yang sangat luar biasa untuk orang Kristen. Orang Kristen sering menganggap Natal sebagai hari untuk berfoya-foya, keinginan daging dipuaskan, mabuk-mabuk di sana sini. Saya pikir Bapak, Ibu dan saya latar belakang dulu kita belum bertobat. Natal ini kita pakai untuk mabuk ke sana. Saya ini dulu kalau Natal belum bertobat, saya kayak babi yang kena jerat itu. Tapi Tuhan panggil saya kembali. Saya dulu Natal saya bisa dapat ikat di tahanan terus di AB dulu Jayapura. Mabuk baku pukul sana, baku pukul sini. Karena saya punya rok nenek moyang itu bawa saya untuk baku pukul orang-orang. Tapi Tuhan tarik saya kembali untuk saya bertobat. Bapak, Ibu, saya pikir latar belakang yang sama. Dulu belum bertobat, kita anggap Natal itu sebagai hari keinginan daging kita untuk kita mabuk, minum ke sana, minum kemari. Tapi firman Tuhan katakan bahwa orang yang campur bahaya bagi orang yang mencampur minuman keras. Karena dia akan kena murka dari Allah. Yesaya 5 ayat 22. Celakalah mereka yang menjadi jago minum dan juara dalam mencampur minuman keras. Saya pikir Bapak, Ibu dan saya ini dulu jago ini, campur ini. Apalagi di Manado sana, Sopi, di Papua sini Sageru. Saya punya tete ini Sageru. Saya tiap hari duduk, saya masih SD kelas 6 saya sudah mabuk. Karena tete saya ini Sageru. Tapi Tuhan baik. Tuhan pilih Bapak, Ibu dan saya kita bertobat, kita ikut jalan yang benar. Terlepas dari rok daging kita itu. Firman Tuhan katakan bahwa Bapak, Ibu dan saya jangan segan-segan untuk menyampaikan firman Tuhan keras. Harus sampaikan firman Tuhan yang keras. Jangan pikir bahwa saya sampaikan firman Tuhan ini nanti orang ini tersinggung. Nanti orang ini tersinggung. Berarti Bapak, Ibu lebih utamakan manusia daripada Tuhan Allah. Firman Tuhan sebagai pedang bermata dua. Saya sampaikan firman kena Bapak, kena saya juga. Jangan takut menyampaikan firman Tuhan. Harus keras. Ini bukan saatnya orang makan bubur. Ini saatnya orang makan nasi. Jadi firman Tuhan harus keras, bisa merubah manusia. Galatia 1 ayat 10. Jadi bagaimana sekarang?
Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Kita cari siapa sekarang di dunia ini? Cari manusia atau cari Tuhan? Jangan jaga perasaan bagi siapapun yang ada di bawah kolom langit ini. Bicara kebenaran, jangan takut. Bapak Ibu, ayat firman Tuhan yang terakhir. Saya mau ingatkan pada Bapak Ibu dan saya sendiri. Kita kalau tinggal di lingkungan di mana situ ada orang mabuk, ada orang yang berkelahi, ada orang yang tukang curi, ada orang yang buat segala kejahatan di lingkungan di mana kita berada. Jangan kita takut menyampaikan hal yang benar kepada dia. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa kita kalau hidup di lingkungan itu, di lingkungan kita ada orang yang tukang mabuk, orang yang tukang berkelahi, orang yang melakukan kejahatan. Terus kita berani untuk tegur dia. Ingat, kalau dia mati dalam dosa, engkau bertanggung jawab dengan dosanya. Ini sangat berbahaya. Saya baca firman ini, saya begini. Ada orang di sekitar lingkungan kita yang tukang mabuk, tukang buat ini, buat honor dan yang lain. Terus kita malas tahu, itu bukan saya punya keluarga. Itu dia orang lain, itu dia suku lain. Dia mau mati-mati. Tapi ingat, kau sudah tahu dengan mata hatimu bahwa dia ini tukang buat begini, tukang buat begitu. Baru kau sengaja kasih tinggal sampai dia mati. Engkau akan bertanggung jawab dengan dosamu di hadapan Tuhan. Jangan takut, tegur, minta hikmat dari Tuhan. Tapi jangan tegur pada saat dia mabuk karena dia pukul kau. Ya itu. Saya waktu masih kerja, 2 orang anak mume yang paling jahat di kompleks ini. Satu Fambiana, satu Fam Kiwak. 2 sudah meninggal. Itu saya anak buah yang dulu saya atur dorang. Saya dengan mobil pripot masuk di sini, taruh mobil, masuk 2 orang, satu di sana, satu kejar sampai di pintu sini. Bapak, Eraldo loh. Eraldo bahasa bilang uang. Saya cabut, saya bilang begini. Tubuh ini jangan minum-minum. Ingat, firman Tuhan saya sampaikan di Galatia bahwa kalau orang yang mabuk dia bertempat ada di neraka. Dia bilang, iya kak, iya. Saya sudah sampaikan hal itu. Tidak lama kemudian mereka 2 sudah tidak ada di sini. Jadi Bapak Ibu, kalau di lingkungan kami tahu itu ada orang mabuk, orang yang buat honor dan lain-lain, terus kita malas tahu, dia itu orang Papua, kasih tinggal dia. Itu bukan sapu suku. Dia itu orang Manado, kasih tinggal dia mau mati-mati. Dia itu orang Jawa, dia itu orang Bugis, kalian lain kasih tinggal. Ingat, dia mati di hadapan matamu, engkau mempertanggungjawabkan dosa itu di hadapan Tuhan. Firman Tuhan berbicara. Tetapi kalau engkau tegur dia, baru dia tidak bertobat, engkau sudah menyelamatkan nyawanya. Engkau bebas dari hukuman itu. Mari kita baca. Yehezkel 33 ayat 8 dan 9. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati. Dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu, supaya bertobat dari hidupnya. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawa daripada orang itu. Ingat, jangan takut, dia mau orang Papua kah, dia mau siapakah, tegur minta hikmat dari Tuhan. Karena ini dia mati di hadapanmu, engkau mempertanggungjawabkan dia punya dosanya di hadapan Tuhan. Dia tuh orang lain kasih tinggal. Ingat, mabuk di hadapan matamu. Kalau kau punya mata ini buta, tidak apa-apa, kau tidak tahu. Tapi kau sudah lihat dengan mata ini, baru kau malas tahu dengan dia mati, engkau mempertanggungjawabkan nyawanya di hadapan Tuhan pada saat kau mati nanti. Jangan takut, ngomong, tapi saya bilang jangan ngomong pada saat dia mabuk dia pukul kau. Sabar, dia sudah sadar, minta hikmat dari Tuhan, dan engkau akan menyampaikan petunjuk dari Tuhan. Saya ingat dulu saya masih mabuk-mabuk, saya kerja di Krispitos. Ibu Gembala tahu Krispitos. Itu saya yang pegang gudang minuman. Saya punya bos itu orang Sanger. Tiap hari dia tumpang tangan sama saya terus. Kasih nasihat saya dan firman Tuhan. Saya pun supervisor. Tumpang tangan terus. Kok ke sana? Tiap hari begitu saya kalau mabuk dia tumpang tangan terus. Tumpang tangan, dia bilang, Agus, firman Tuhan bilang begini. Saya, firman Tuhan kah apakah? Ingat, dia punya
penjelasan dia punya doa dan itu sekarang saya sudah bertobat. Berarti dia sudah selamatkan saya punya jiwa. Dia sudah sip di hadapan Tuhan. Nah itu. Jangan pikir bahwa dia orang Papua ya kasih tinggal dia. Dia bukan satu suku, tapi ingat firman Tuhan bilang ini. Kau mempertaruhkan nyawa di hadapan Tuhan kalau kau tidak tegur dia. Tegur dengan cara minta hikmat dari Tuhan. Mungkin pada saat itu dia mabuk malam, besok pagi dia pastikan duduk lapar. Mungkin satu kompleks ya, dia lapar. Kalau begini, ade, bikin apa? Aduh om saya lapar. Ini, kau bawa 1.000 kopi beli kue kau makan. Sementara kasih dia uang 1.000 tuh, kata-kata firman Tuhan malah sampaikan sama dia. Ade, ingat. Firman Tuhan bilang begini, jangan kau ini nanti kau masuk dalam neraka. Ini dia pasti terima. Dia sudah dengar firman itu sudah cukup. Tuhan bilang sampai itu kau sampaikan. Dia mau dengar atau tidak, itu urusan dia dan Tuhan. Sampai itu kau sampaikan. 9. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Dia mau mati dalam itu kau sudah sampaikan, kau selamat. Tetapi kalau kau tidak sampaikan, kau bertanggung jawab tentang dosanya di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam sorga, di malam yang kudus ini, malam yang berbahagia, umat Kristiani di seluruh dunia merayakan hari yang kudus ini Tuhan. Tuhan ajar kami supaya kami tahu melakukan kehendak Tuhan. Kami sering sebagai manusia tidak mampu melakukan, karena roh daging masih mengikat kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan, terus berikan yang terbaik bagi kami untuk melakukan kehendak-Mu. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kita berikan tepuk tangan yang panjang oleh firman Tuhan yang luar biasa. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Sebelum kita akan masuk dalam persembahan, ada pengumuman yang perlu disampaikan bahwa besok di hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 ada ibadah hanya sekali saja di jam 9. Jadi Bapak Ibu yang diharapkan untuk besok hadir, kita ikuti ibadah jam 9 pagi tanggal 25 Desember 2022. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nanti saatnya kita akan memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan Tuhan. Kami mau memberkati pekerjaan Tuhan karena Tuhan Yesus terlalu baik dan kami memberi dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Mahir Raja mulia, nama
kasih buat persembahan Bapak Ibu, kiranya Tuhan Yesus memberkati berlipat kali ganda. Dan tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah Natal malam saat hari ini. Mari kita angkat pujian, katakan haleluya dengan kesungguhan hati kita. Haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap iman, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Pujian bagi anak domba. Oh, oh. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Oh, oh, oh. Beri pujian bagi anak domba. Oh, oh, oh. Beri pujian bagi anak domba. Yesus Sang Raja. Yesus Raja di atas segala raja, lahir untuk membawa perubahan bagi setiap kami. Biar kami seberapa banyak yang ada di malam Natal ini, kami dapat memaknai kelahiran Tuhan. Kami dapat memaknai kehadiran Yesus di tengah dunia ini. Untuk setiap kami dapatkan jalan yang baru, pengenalan akan Allah yang sesungguhnya tetap ada bagi setiap kami. Terima kasih untuk malam hari ini. Kami percaya seberapa banyak umat Allah yang ada mengambil bagian dalam ibadah malam Natal 24 Desember 2022 ini. Tidaklah secara kebetulan, tidaklah karena memenuhi rutinitas belaka, tetapi bagaimana kami merasakan sungguh Yesus ada, lahir mendapat tempat bagi setiap pribadi kami masing-masing. Engkau lahir bukan sebagai bayi lagi, tetapi sebagai Raja di atas segala raja yang membawa pengharapan baru bagi setiap kami. Sehingga kami tidak disebut sebagai orang bye-bye Kristus, bye-bye Kristen, bye-bye rohani, tetapi kami menjadi orang dewasa di dalam Engkau, militan bersamamu Tuhan. Ketika badai datang, apapun yang datang, kami tetap mengatakan Tuhan Yesus baik dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk ibadah saat ini. Hamba firman-Mu, kembalikan minyak baru, minyak urapan baru atas hamba-Mu. Diberkati makan minum pakai rohani jasmani diberkati, keluarga rumah tangga diberkati, istri anak diberkati, segala sesuatu yang dikerjakan dapat berhasil dan beruntung. Setiap hamba-hamba-Mu yang melayani pada malam hari ini diberkati, worship leader, pemain musik, singer, sebana, tamborin,
banners dan juga asar diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kami yang ada dalam pergumulan, kami percaya bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong dan memberkati setiap kami, memberikan kekuatan, kemampuan untuk mendapatkan jalan keluar bersamamu di dalam nama Yesus. Malam ini kami serahkan dalam tangan-Mu Bapa. Ada banyak umat Allah disibukkan dengan berbagai kegiatan, tugas, tanggung jawab yang harus dikerjakan malam hari ini. Memberikan kekuatan, kemampuan di mana kami meresponi kelahiran Yesus di tanggal di hari ini. Esok kami dapat bersama-sama beribadah, biar kami dapat memberikan waktu yang baik untuk Engkau Tuhan, sehingga kami masing-masing tidak terfokus dan disibukkan dengan pekerjaan jasmani belaka, tetapi bagaimana kami memahami, melihat rencana Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami memaknai Natal itu bukan hanya dengan pesta pora belaka, tetapi benar-benar memaknai Yesus ada dalam kehidupan kami. Yesus ada dalam kehidupan rumah tangga kami, keluarga besar kami masing-masing. Terima kasih Bapa, untuk hari ini kami sudah dapat memuji nama-Mu, memuliakan Engkau, diberkati dan kebenaran firman Allah, memberkati pelayanan pekerjaan Tuhan lewat taburan benih yang sudah dinyatakan. Kembalikan berkat yang melimpah atas semua jemaat Tuhan, besar kecil tua muda, diberkati rohani jasmani, dan pada akhirnya kami naikkan pujian penghormatan setinggi-tingginya kepadamu Bapa. Ketika kami akan pulang, Allah menyertai kami Bapa, bersama dalam perjalanan setiap umat Allah yang mengendarai motor, yang menaiki mobil, becak, bahkan yang berjalan kaki. Tuhan tolong lawatan Allah terjadi atas setiap kami. Kami tetap dalam perlindungan-Mu, dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari segala celaka, bahkan maut sekalipun kami halaukan di dalam nama Yesus Kristus. Engkau tidak berkuasa dan tidak berhak atas kehidupan anak-anak Tuhan. Anak-anak muda dengan kendaraan masing-masing, Tuhan terus lawat, menguasai diri mereka dimanapun pergi dan berada. Dan sampai kami boleh pulang dengan selamat, damai Allah tetap menyertai semua, seberapa banyak umat Allah malam hari ini, dengan sukacita, damai, sejahtera yang bersumber dari Allah. Kami akhiri ibadah kami malam ini dengan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat Tuhan. Pertolongan datang dari Allah Bapa di surga. Allah Anak, Allah Roh Kudus tinggal menyertai kehidupan kami sekalian. Berlaku di saat malam hari yang indah ini. Keluar masuknya kami dalam aktivitas tugas dan tanggung jawab kami. Berlaku sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang melantik umat pilihan Allah, dibawa masuk dalam kekekalan. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Terima kasih, pada Natal malam tanggal 24 Desember telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal 25 Desember 2022. Tuhan Yesus memberkati.